Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-sholihin wal ulama wal waliyullah sahabatul jailani wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bandar Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini urang sadayana masih diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa dongkapna urang sadayana semoga menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in as-sholihin, kemepirna ke urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini urang sadayana masuk ke dalam pasal yang ke-70 yang berjudul Cahaya keyakinan dapat mendekatkan pandangan ke akhirat. Cahaya keyakinan dapat mendekatkan pandangan ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Apabila cahaya keyakinan menerangi kamu, pastilah kamu akan melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada kamu berjalan menuju ke sana. Dan pastilah kamu akan melihat keindahan-keindahan dunia ini benar-benar telah diliputi oleh kepingan-kepingan kerusakan. Lamun cahaya keyakinan sudah menerangi hati kita, maka bagi si salik akhirat itu jauh lebih nyata sekarang daripada usaha kita untuk menuju ke akhirat.
bagi orang yang hatinya sudah diterangi oleh cahaya iman yang hak, maka hatinya bisa melihat nyatanya akhirat pada detik ini. Jauh lebih nyata dibanding proses kita menuju perjalanan menuju akhirat yang secara syariat. Ibu-ibu ketahuilah bahwasanya ketika kita masih duduk di dalam pandangan syariat, maka hati kita, iman kita akan menuduh bahwa kita ini sedang berjalan menuju alam akhirat. Lah gitu nggih. Diceritakan cena setelah ngketi alam dunia paeh masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur masuk ke padang mahsyar, hari dibangkitkan. Setelah itu baru masuk ke dalam akhirat. Berarti bagi seorang ahli syariat itu adalah sebuah perjalanan yang semua itu seolah-olah jauh. Berarti masuk surga nerakanya itu nanti. Maka nggak heran ketika di dunia itu hatinya nggak pernah merasakan surga. Tetapi bagi dia si saleh yang sudah diterangi dengan ilmu dinul haq dan selalu mengamalkan zikir sirul asrar, maka cahaya tauhid akan menerangi hatinya dan dibukakanlah tirai atau hijab antara pandangan dunia dan alam akhirat. Maka saat itulah akhirat itu sangat nyata, tidak ada beda. La farqa bainahuma. Karena apa? Hatinya sudah bisa menembus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapis langit di dalam hatinya, dan sudah dibukakanlah alam sidratul muntaha, yang disitulah wujud hakikat akhirat itu bisa nyata jenggleh-jenggleh pada saat kita masih hidup di dunia. Wah, nggak bisa mas. Jelas surga itu nanti, neraka itu nanti, siksa kubur itu nanti. Makanya kita itu butuh satu, nanti kalau sudah meninggal itu kiriman doa orang tua, anak dari orang tua. Kedua, amal jariyah. 3, ilmu yang bermanfaat. Terus ketika di alam kubur kita ditanyai oleh mungkar dan nakir,
Dan ketika nanti kita di neraka, dimasukkan neraka oleh malaikat Malik, dan ketika kita masuk surga, dimasukkan, dibukakan pintunya oleh malaikat Ridwan. Kalau bagi orang-orang yang kesadarannya syariat, betul, memang seperti itu. Ketemu nih akhirat itu nunggu mati dulu, kemudian dipendem, kemudian jiwanya masuk ke alam barzah, alam kubur. Disitulah proses menunggu sampai dengan hari kiamat, menunggu dibangkitkan kembali, dimasukkan ke padang mahsyar, kemudian ditimbang berat amal dan dosanya, kemudian dilewatkan sirotol mustaqim, baru masuk surga atau kecemplung neraka. Kesuwen, Bos. Bu, tahu nggak, bahasa Al-Quran itu harus dimaknai secara mutasyabihat, secara hakikat, dan juga dimaknai secara tekstual. Kalau ahli syariat memaknai Al-Quran itu secara tekstualnya. Padahal secara hakikat itu semua adalah suatu perumpamaan yang mana itu bisa sejatinya saat ini juga, detik ini juga, kita ini sadar tanpa sadar mengalami itu semua. Pun kita buka satu-satu. Buktinya apa, Mas? Ketika kita dilahirkan dari perut ibu, kita masih dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Ketika kita diberikan oleh Allah nafsu yang hakiki, sejatinya disitulah kita sudah masuk alam barzah. Kenapa? Masuk ke dalam alam gelap gulita. Ketika akil balik itulah kita sudah mulai dibutakan oleh kesenangan dunia. Terus kemudian di dalam alam barzah itu ada dua hal. Setiap detik kita selalu ditanya, Marrobuka, siapa Tuhan? Tuhanmu. Coba rasakan dengan iman. Engkau sadar nggak selama ini setiap nafasmu itu malaikat mungkar nakir itu selalu menanyaimu setiap detik. Vicky, Tuhanmu iku sapa? Pangkat, jabatan, derajat atau Gusti Allah. Vicky, Tuhanmu iku sapa? Duit, harta donya brono atau Gusti Allah. Sebenarnya itu ditanyakan terus. Wujudnya dalam hatimu itu ngomong bahwa Tuhanku yang hak adalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah,
dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Di situ Allah mengatakan melalui malaikat mungkar nakirnya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dokter, kiai, dukun, obat warung, atau Gusti Allah? Coba. Jika pandangan hati kita detik itu mengatakan sembuhku karena campur tangan makhluk dan makhluk itu mendatangkan manfaat, maka disitulah kita sudah menjawab marrobuka al obatuka. Tuhanku adalah obat. Tuhanku adalah dokter. Ketika engkau diberi sakit, siapa yang kau ingat pertama kali? Marrobuka. Kalau kita tidak sadar di situ ada pertanyaan mungkar nakir, kita pasti langsung mengatakan hati ingat terhadap obat sing bisa menyembuhkan. Coba Bu, di detik itu aja kita sudah mengalami alam barzah sedang ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Nek wong syariat nanti. Padahal selama hidup di dunia tidak latihan, nanti nggak bisa jawab. Cara latihannya seperti itu. Bukan latihannya marrobuka Allah, tak apalkan Allah terus gitu. Sedangkan hatimu masih menyembah kepada selain Allah, ketika di alam barzah nanti pasti engkau mengatakan marrobuka jalma manusia. Pun angen-angen to iki. Maka dikatakan akhirat lebih dekat itu di sini. Hatimu sadar setiap detik engkau sudah mengalami alam barzah. Sedang ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Yang kedua, mandinuka, wamadinuka, apa agamamu? Bisa toh engkau nanti menjawab Islam gitu. Meskipun KTP jenengan Islam, sholatnya jungkir-jungkir, belum tentu di alam barzah bisa menjawab agamamu Islam. Coba rasakan. Di dalam setiap detik, setiap keluar masuk nafas, malaikat mungkar nakir selalu menanyai hatimu. Hei si fulan, sudahkah hatimu selamat? Sudahkah hatimu damai? Wong kelangan bonteng siji ke neangan sampai nanyakan batu. Ngono kok aran jawab mandinuka Islam pret. Nggih. Nek jenengan wong sing Islam, hatimu kudu damai. Pertanyaan itu harus engkau jawab dari sekarang. Ya makanya jangan aku Islam.
Di situ aja saat ini kita sudah gagal menjawab pertanyaan mungkar nakir, man dinuka, apa agamamu? Kita belum bisa menjawab al-Islam. Karena apa? Hati kita belum selamat. Ngadelok status WA. Batur mah jalan-jalan. Batur mah makan-makan, aing teh dibatakan. Di situ bos, mungkar nakir nanya mandinuka. Nek hatimu selamat tidak akan berpengaruh. Justru alhamdulillah dulurku bisa pelesiran. Ikut seneng, bukan malah ikut sewa. Mugi-mugi nanti kita bisa pelesiran, diberikan uang. Ketika dirimu seorang ustadz, ustazah, seorang alim ulama, ketika tidak dipuja-puji, tidak diwahkan, tidak dihormati, dirimu sudah kemerengseng, di situ engkau sudah gagal menjawab pertanyaan man dinuka, apa agama. Pun sadari ibu, rasakan sebenarnya kita ini dalam barzah, dalam keadaan poek mungkling ya, nabrak sana nabrak sini. Ayah tetanggana nyetel musik keras sewot, berarti masih di alam barzah. Ayah tetanggana tas meli gelang malah sewotnya malah salah kisi dosanan naon. Tahu enggak kita itu di alam ora sadar. Selanjutnya, kalau kita sudah sadar setiap waktu bisa menjawab marrobuka mandinuka, apa kiblatmu? Kiblatku adalah harta, kekayaan, jabatan. Selalu engkau ditanya, kiblatmu seharusnya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita menghadap, disitulah ada wajah Gusti Allah. Ketika engkau melihat ayam, di situ malaikat mungkar nakir nanya, bos, man kiblatuka, apa kiblatmu? Wujud ayam atau hidup Gusti Allah? Loh, itu ditanya terus. Cuman kita tidak sadar ditanya mungkar nakir. Ditanya lagi sama Allah, sama malaikat, siapa saudaramu? Saudaraku adalah kaum muslimin wal muslimat. Apa benar saudaramu kaum muslimin atau setan laknatullah? Di situ Bu ditanya terus. Proses pertanyaan itu
tidak hanya sekali, tetapi berulang kali setiap nafas, setiap detik terjadi di dalam hati kita. Nek di dalam dunia sudah lulus, otomatis nanti sudah nggak perlu melewati pertanyaan itu, karena sudah dijawab ketika hidup di dunia. Jika engkau sudah sadar di situ, maka engkau akan masuk ke dalam alam dibangkitkan. Dibangkitkan kesadaranmu, itulah hakikat alam kebangkitan. Dikumpulkan di alam padang Alam padang mahsyar itu diceritakan alamnya luas, tidak terkira, tidak ada utara, barat, selatan, timur, tidak ada atas, bawah, tidak ada gelap, tidak ada terang. Itulah padang mahsyar, dan matahari jaraknya hanya sejengkal. Artinya apa, Bos? Hatimu sudah muncul kesadaran, di dalam hatimu sudah tidak ada wujud ke dunia. Sudah nggak ada wujud. Hatiku mengatakan ini bondoku, hartaku, ibadahku, ilmuku, kehormatanku, pangkat derajatku. Sudah nggak ada di dalam hatinya wujud apapun. Itulah hakikat padang mahsyar. Wis ngalami urung. Wong buktine kelangan duit 100.000 aja masih hanjakal nggak minta berarti masih di alam kubur. Sebenarnya itu awal, Mas, cuman penasaran, ya bodoh wae. Kita yang ketemu. Punku, jika engkau terus menggunakan sirul asrar, semakin lenyap keduniaan, semakin engkau tinggalkan keduniaan, engkau terlepas dari pertanyaan alam kubur setiap detik, maka engkau akan masuk ke dalam alam padang mahsyar yang di situ tidak ada wujud apapun kecuali cahaya matahari yang digambarkan sangat dekat. Itulah cahaya iman. Pun cahaya iman itu yang ada di dalam hatimu selalu menerangi di dalam setiap kolbu, sehingga tidak ada lagi kegelapan di dalam hati. Setelah itu apa? Engkau akan masuk ke dalam alam Siratal Mustaqim. Pasti akan secepat kilat menembus surganya Gusti Allah. Lantas kalau sudah engkau sadar di situ, jika engkau sudah sadar di situ, kapan terjadinya akhirat? Tidak nunggu nanti, tetapi bagi seorang ahli hakikat, akhirat terjadi setiap detik, setiap nafas. Dirimu sadar sedang berada di alam akhirat. Kasarannya meskipun fisikmu di dunia, hatimu sudah bisa menembus alam akhirat.
Cirinya apa? Cirinya satu, hatimu sudah tidak ada gambaran-gambaran selain Allah di dalam hati yang wujudnya donya brono dan seisinya. Maka dikatakan, apabila cahaya keyakinan menerangi hatimu, pasti kamu akan melihat akhirat jauh lebih dekat. Untuk nunggu engke. Dan engkau melihat dunia ini bagaikan kepingan-kepingan kerusakan. Wes. Engkau melihat dunia ini hanya bagaikan kepingan-kepingan kerusakan. Artinya tidak ada dalam hatimu wujud dunia. Innan nura idza dakhalal qalba insyaraha lahu sadru wan fataha qila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin ya'rufu biha qala na'am at-tajafi andaril ghururi wal ainabati ila daril khuluti wal isti'dadi lil mauti qabla nurulihi. Sabda Rasulullah, sesungguhnya cahaya iman, cahaya keyakinan itu bila mana telah masuk ke dalam hati, maka hati menjadi lapang dan terbukalah dadanya. Hatinya menjadi luas, seluas akhirat. Dunia seisinya dijejeli, tidak ada arti. Omongan tetangga sewot tidak ngaruh, karena omongan sewotnya dibanding hatinya yang luas tidak ada apa-apa. Paham Ibu? Berarti ciri hati yang sudah menemui alam akhirat, hatinya pasti akan bukan hati yang nek sempit, berarti masih di alam kubur. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tandanya yang dapat diketahui? Beliau bersabda, ya, yaitu merenggangkan diri dari daerah tipuan kembali ke daerah yang abadi dan bersiap-siap untuk mati sebelum mati itu datang. Tak ulangi, merenggangkan diri dari daerah tipuan, artinya hati meninggalkan wujudnya tipuan yang wujudnya itu adalah dunia seisinya, kesenangan dunia seisinya, kembali ke alam yang abadi, yaitu wujudnya akhirat yang kekal. Bersiap-siap mati sebelum mati itu datang, artinya matikanlah keakuan dirimu sebelum nyawamu dicabut Gusti Allah. Kasarane Vicky wis mati, ora ana sing ana mung Gusti Allah. Dadi nek Vicky arep diomong-omong apapun, dihina apapun, ya jangan marah. Nek marah berarti masih hidup. Berarti masih di alam dunia. Nyambung nggih? Nyambung, masuk akal. Maka jika hatimu biar mati sebelum mati,
langsung aja fanakan dirimu, akui keakuane Gusti Allah. Karena apa? Hakikatnya tidak ada yang tidak Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Bingung ya Mas? Maksudnya tidak ada yang tidak Allah itu gimana? Ya hak. Semua ini hanyalah keesaannya Allah. Di situ Bu, ma hajabaka anillah wujudu maujidin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Tidak menghalangi kamu dari melihat Allah, adanya sesuatu yang diwujudkan di sampingnya, akan tetapi telah menghalangi kamu dari melihatnya persangkaan adanya sesuatu yang diwujudkan di sampingnya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Allah itu nyata jengleh-jengleh. Karena apa? Tidak ada selain Gusti Allah. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa nutupi Sang Maha Ada? Di situ pada hakikatnya sesuatu selain Allah itu tidak ada. Pada hakikatnya sesuatu selain Allah itu tidak berarti, artinya tidak ada yang tidak Allah. Suami marah ya Allah. Pun paham nggih? Kalau sudah duduk di situ nggak ada yang protes lagi. Kalau semua orang di dunia ini mengatakan tidak ada yang tidak Allah, kesadarannya mengatakan tidak ada selain Allah, tak jamin tidak ada peperangan, tidak ada pasea, berarti nggak ada polisi, nggak ada tentara. Dan bahkan bisa jadi nggak butuh pemerintah, nggak ngopo nggak ada perlu diatur. Maka Bu, sesungguhnya segala sesuatu ini sejatinya hanyalah bayang-bayang dari Gusti Allah. Sing sejatinya ada itu orangnya atau bayangannya, bendanya atau bayangannya. Yang benar-benar ada adalah bendanya. Bayangan itu hanya sesuatu yang menipu. Makanya ketika ada orang yang ingin melihat Allah, yo aneh. Berarti dia sadar, dia belum sadar bahwa semua ini adalah Gusti Allah. Jangan pernah engkau mengatakan bisa melihat Allah dengan mata zahir. Karena apa? Sejatinya mata zahir itu kebanyakan menipu. Sebaliknya untuk melihat Allah, gunakanlah iman yang dalam. Katakanlah la ilaha illallah, yang arti sesungguhnya adalah tidak ada yang tidak Allah. Arti sesungguhnya. Didalamkan lagi
la ilaha illa ana, tidak ada selain aku. Pun malah kejeron nanti yang dengar yang nggak paham bisa ngahuleng sih naon sih? Hah? Ngahuleng itu mikir. Ya mikir. Mas Vicky sih gimana ngomong kok tidak ada yang tidak Allah ya. Ya mikir, Bu. Karena apa? Hatinya masih belum tersirami ilmu dinul hal. Laula duhuru hufil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absharin law dhaharat sifatuhu idh ma halat mukawwanatuhu. Andai kata tidak nyata Allah di dalam segala wujud ini, niscaya tidak akan terjadi adanya penglihatan pada segala yang wujud. Apabila menjadi terang sifat-sifat Allah, pasti binasalah segala sesuatu yang wujud ini. Andai kata Allah tidak memunculkan yang wujud ini, maka yang wujud ini tidak akan pernah ada. Allah tetap dalam rahasianya. Ya enggak zahir, ya enggak batin. Tetapi Allah pengen dikenal, maka mewujudkan dirinya ya zahir, ya batin. Meskipun sing asline Allah itu ya enggak zahir, ya enggak batin aslinya Allah. Meskipun tak katakan ini itu Allah. Biar apa? Kesadaran hati kita tertarik ke dalam ketauhidan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil